Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak dan Ibu, saudara sekalian, jamaah salat fardu maghrib yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada malam ini kita bisa hadir bersama di masjid ini untuk melaksanakan kewajiban kita berupa pelaksanaan sholat fardu maghrib serta ibadah-ibadah lainnya. Mudah-mudahan pelaksanaan berbagai macam ibadah yang kita kerjakan ini diterima pahalanya di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, pada malam ini materi yang akan kita bicarakan sesuai dengan usulan dari jamaah, yaitu membicarakan tentang no shoes, ya, no shoes, ya. No shoes ini bukan bahasa kita, Pak, ya, bahasa Arab, cuma dia sudah mulai populer dibawa ke bahasa kita. Sama halnya tausiah. Tausiah ini pun aslinya bahasa Arab, Pak. Biasanya tausiah itu agak mirip dengan ceramah, ya, atau nasihat. Tausiah itu sendiri asli artinya adalah wasiat. Jadi nasihat yang disampaikan itu seolah-olah nasihat terakhir, maka disebutlah tausiah. Ya. Cuma ya, sekarang ini asal ceramah ya tausiah. Jadi kenapa kemudian seolah-olah itu kalimat terakhir? Karena begitu pentingnya materi yang akan disampaikan itu, seolah-olah itulah wasiatnya. Setelah itu tidak ada nasihat lagi. Nah, ya. Baik, apa itu nusyuz? Nusyuz ini secara bahasa artinya adalah al-isyan, maksiat, dosa. Akar kata dari nusyuz itu adalah an-nashru atau an-nasharu, an-nashazu, an-nashzu atau an-nashazu, yaitu al-makanul murtafi'u, tempat yang tinggi. Tetapi secara sederhana, nusyuz itu adalah ketika seorang istri tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri, maka itu nusyuz, maksiat. Yang dalam bahasa lain sering diterjemahkan juga nusyuz ini dengan durhaka. Jadi istri durhaka. Kira-kira begitu terjemahan umumnya yang sering terjadi di masyarakat. Sementara kalau laki-laki yang tidak melaksanakan kewajibannya pun sebetulnya disebut juga dengan nusyuz. Cuma tidak pernah kita mendengar suami durhaka. Pernah dengar, Pak? Suami durhaka. Ya. Padahal sama, Pak, ketika istri tidak melaksanakan kewajibannya, maka istri itu nusyuz, isyan, dosa, maksiat. Tapi diterjemahkan dengan durhaka. Ketika suami tidak melaksanakan kewajibannya pun disebut dengan nusyuz, isyan, berdosa. Tapi tak pernah diterjemahkan dengan durhaka. Nah, itu tidak masalahnya.
Tidak tahu kita entah di mana letak masalahnya ini. Kenapa kalau istri tidak menjalankan disebut istri durhaka? Seharusnya juga supaya berimbang ada suami durhaka. Biar adil Bu ya. Nah, kan Pak? Suami durhaka. Kepada siapa suaminya durhaka? Ya kepada istrinya lah. Hebat betul nih ya. Sebagaimana istri tidak menjalankan kewajibannya disebut durhaka kepada suaminya, ya perimbangannya juga seharusnya ada suami durhaka kepada istrinya. Tapi dalam bahasa fikih tidak ada disebut istri durhaka atau suami durhaka sebetulnya. Yang ada itu adalah istri yang nusyuz, suami yang nusyuz. Apa arti nusyuz? Al-isyan, berdosa. Nah, itu aja. Istri yang berdosa atau suami yang berdosa. Dosanya itu dosa bagaimana? Dosa biasa-biasa saja atau dosanya bahkan dosa besar? Nah, di sini dijelaskan inna nusyuzzal mar'ati haramun wa huwa kabiratun minal kabair. Istri yang nusyuz itu adalah berdosa, haram, dan dosanya itu dosa besar. Lalu suami macam mana? Ya sama. Ketika suami nusyuz juga sama Pak. Cuma dunia ini belum adil memperlakukan perempuan, sehingga yang sering muncul ke permukaan itu adalah istri yang durhaka, bukan suami yang durhaka. Ya. Di mana memperjuangkan keadilan itu? Di akhirat Bu. Kalau di dunia ini usaha lagi ya. Yang jelas saja menjadi tidak jelas, apalagi yang tidak jelas ya memang lebih tidak jelas ya. Baik Bapak dan Ibu, kemudian bagaimana syariat memahami tentang nusyuz itu sendiri, walaupun yang sering terjadi pada perempuan, namun kenyataannya juga sebetulnya pada laki-laki. Ada beberapa hadis ya yang menjelaskan tentang nusyuznya perempuan itu mengakibatkan al-kabair, dosa besar. Di antaranya terkait dengan enggannya seorang istri untuk memenuhi hajat suaminya. Misalnya hadis Nabi dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza batatil mar'atu muhajirata firasya zawjiha la'anathal malaikatu hatta tusbiha. Apabila seorang perempuan itu tidak mau untuk memenuhi hajat suaminya, maka malaikat akan mengutuknya sampai pagi. Ya, kami ulangi, kalau suami ingin memakai istrinya, hadis yang lain juga redaksinya lebih kurang begitu, idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi. Apabila seorang suami ingin memakai istrinya, falam ta'tihi, dan dia tidak mau memenuhinya, fabata ghadbana 'alaiha, si suami tidur dalam kondisi emosi, la'anathal malaikatu hatta tusbiha, si istri tersebut akan dikutuk oleh malaikat sampai pagi. Ajab betul istri ini. Ya. Hadis itu diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Bahaya ini istri-istri ini. Ini memang betul harus disampaikan ini Pak. Ya.
Kemudian yang lain lagi, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang berada di kekuasaan Allah Ta'ala, kata Nabi, ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashihi fata'ba alaihi illa kana alladhi fis sama'i sakhitan 'alaiha hatta yurdiya anha. Tiadalah seorang suami yang mengajak istrinya ke kamar, lalu si istri ini tidak mau, kecuali ya makhluk Allah yang berada di langit akan mengutuk, akan murka kepada istri tersebut sampai suaminya ridho. Ya. Dan masih banyak hadis-hadis yang lain yang senada dengan itu, bahwa ketika seorang istri tanpa alasan yang jelas, ya Bu ya, tanpa alasan yang jelas. Alasan yang jelas ini alasan yang tidak bisa diterima syar'i. Misalnya kalau istrinya sedang sakit, suaminya mengajak, tentu sangat wajar istrinya menolak. Jangan pula lalu suami ini membahasakan idza da'ar rajulu imra'atahu, dibacakannya pula hadis Nabi itu kepada istrinya sakit tadi. Ya, tidak masuk hadis itu ke sana. Ketika istrinya capek, ya, betul kata ibu. Capek misalnya, udahlah dari pagi kerja apa segala macam sampai malam pun kerja, ya, malam itulah dia nak istirahat, suaminya di situ pula lah ingin misalnya, ya, tentu istrinya tidak mau pada waktu itu, ya. Nah, kondisi capek yang luar biasa itu juga tidak bisa kemudian dipakai hadis ini untuk menolak dan perempuan kena kutuk, ya, tidak bisa dipakai. Jadi lihat juga kondisinya, ya. Kalau perempuan ini di rumah saja, tidak ada pekerjaan-pekerjaan yang berat bagi mereka, lalu kemudian ya dia menolak ajakan suaminya, nah bisalah dipakai hadis ini. Si perempuan tersebut, istri tersebut akan dikutuk oleh malaikat sampai pagi, kecuali kalau memang suaminya tidak emosi lagi. Tapi rata-rata ketika suami tidak tersalurkan hasratnya, itu emosinya sampai kapan itu? 3 hari kata ibu ya. Ya. Jadi begitu. Itu satu kasus di mana bisa dimasukkan ke dalam kelompok nusyuz, ya. Istri enggan menunaikan kewajibannya terhadap suaminya tanpa alasan yang jelas, ya. Kemudian lagi ada kondisi-kondisi lainnya di mana masuk juga dalam kategori nusyuz, kal khuruji minal manzili bi ghairi izni zauji. Istri bepergian, ya, bahkan di sini redaksinya keluar dari rumah tanpa izin suami. Keluar dari rumah ini harus diterjemahkan secara luas. Misalnya dia pergi ke mall, dia pergi, ya, jalan-jalan kemana, tidak ngomong sama suaminya, itu masuk kategori nusyuz. Tapi kalau sekedar dia keluar rumah, dia beli belacan di kedai itu, lakinya minta buat sambal belacan, tengok habis pula lah belacan di rumah. Takkanlah istri pergi ke kedai beli belacan pun nak izin sama suami. Suami ini kerja misalnya, itu tak perlulah izin suami. Udah beli belacan sampai ke rumah, tengok habis pula lah garam.
pergi lagi ke kedai beli garam, kan tak mungkin juga izin dengan suami lagi, karena tujuan perginya jelas, ya, dan ke tempat yang memang terjangkau, tidak ada sesuatu yang membahayakan di sana, ya. Ada satu aliran tertentu memahami larangan keluar rumah ini, Bu. Jadi suami ini pergi kerja, istrinya tinggal di rumah, digembok rumahnya dari luar, ya. Jadi rumahnya memang digembok dari luar, istrinya tidak boleh keluar. Wah, ini memang dahsyat juga nih kalau ada suami kayak gini tahun sekarang. Memang, tapi ini ceritanya tahun sekarang memang, ya. Istrinya lasak ya Pak, ya. Kalau istrinya lasak digembok dari luar tuh Pak, gampang ya Pak bagi dia, ya. Di rumah ada martil, di rumah ada apa segala macam, jendela, tak selesai. Kalau istrinya betul-betul lasak, ya, ini mungkin kalau dilihat kasusnya terhadap seseorang itu, suaminya ini Pak cemburu tingkat tinggi Pak. Oh ya, cemburu buta. Oh ya. Jadi ada rupanya cemburu tidak buta ya Pak, ya. Ya. Jadi memang istrinya itu tidak boleh keluar rumah sama sekali. Ya. Itu ya, jadi istri keluar bepergian kemana begitu dan suaminya tidak mengizinkannya atau tanpa izin suami, ya. Kemudian ini tak enak nih bagi ibu-ibu. Auliktisa bin nafqah, atau bekerja si perempuan itu mencari nafkah, mencari uang. Idza a'sara biha zauju, apabila suaminya ini ya bukannya orang susah. Nah, begini ceritanya. Ketika suami tidak susah, suami bekerja, penghasilannya itu cukup untuk rumah tangga. Kemudian istrinya juga bekerja. Suaminya tidak ridho sebetulnya istrinya bekerja, tapi istrinya disuruh berhenti oleh suami, kira-kira mau tidak dia berhenti? Tak mau ya, tak mau. Itu pun sebetulnya masuk dalam kategori nusyuz, durhaka. Ini banyak zaman sekarang nih. Ya. Bahkan kalau istri yang bekerja seperti ini disuruh membuat pilihan antara berhenti bekerja atau berhenti menjadikan dia sebagai suami, pilih mana? Berhenti kerja atau memberhentikan dia sebagai suami? Memberhentikan dia sebagai suami. Apa alasannya? Cari kerja itu susah Pak, tapi kalau cari suami gampang sekarang nih Pak. Tapi itu bukan kita di rumah ini loh Pak, di luar-luar sananya itu, ya. Berbeda halnya kalau kecuali kalau suaminya ini mengizinkan dia bekerja, tidak ada masalah, ya. Atau misalnya suaminya susah, suaminya sulit, ya, miskin, mau tidak mau kan istrinya ikut membantu suaminya bekerja. Nah, ini tidak ada masalah, ya. Yang bahaya itu istrinya ini mau bekerja, suaminya ini susah hidupnya, sulit hidupnya, tambah malas-malasan, dilarangnya pula istrinya bekerja. Nah, ini gawat juga nih kalau ada suami seperti itu, ya. Dia bekerjanya sekedarnya saja, tak cukup lah, kebutuhan rumah tangganya tak cukup. Maka istrinya bekerja tak dibolehkannya pula.
Nah, ini sering perang tuh rumah tangga seperti itu. Tapi kalau suaminya kaya, istrinya dilarang kerja, istrinya oke-oke saja, tercukupi, terpenuhi kebutuhan pokoknya, tidak ada masalah. Nah, jadi ya, kalaupun istri bekerja membantu suami mencari nafkah karena suaminya itu susah, sulit, itu keluar rumahnya tidak masuk kategori nusyuz, ya. Jadi tidak semua perempuan keluar rumah itu lalu disebut dengan nusyuz, durhaka, enggak. Ya, tengok juga faktornya, ya. Awil istifta, atau si perempuan ini ingin menambah pengetahuan agamanya, sementara suaminya tidak paham, tidak tahu. Nah, ini misalnya ibu-ibu pergi ke majelis taklim, ya, suaminya tidak paham masalah agama, maka keluar rumah dalam situasi seperti itu tidak termasuk nusyuz, ya. Atau ibu-ibu pergi acara permata kelurahan, ini kelurahan apa ini? Pangkalan Sesai, ya. Misalnya ada permata kelurahan Pangkalan Sesai setiap Jumat keberapa, misalnya ibu pergi ke sana, hadir di majelis ilmu itu. Nah, itu keluar dari rumah yang model seperti itu bukan nusyuz, bukan durhaka, bukan maksiat, ya. Boleh, ya. Kemudian lagi, ya, tidak juga termasuk nusyuz seperti yang kita singgung tadi, ketika suami mengajak istrinya sementara istrinya ini masih sibuk dengan urusan-urusan rumah, ya, entah mencuci, entah masak, entah membersihkan pekarangan dan lain sebagainya. Di situ pula lah si suami ini ingin, ya, itu ya ditunda dululah sebentar setelah selesai segala sesuatu itu, begitu. Cuma kadang laki-laki ini kecenderungannya tak sabar, Bu. Ya, kapan dia ndak itu mau itu mesti di situ juga. Ya. Jadi begitu, ya. Begitu juga, lalu kalau suami seperti apa nusyuznya suami? Di sini dijelaskan, ya. Seorang suami masuk kategori nusyuz apabila seorang suami tidak menjalankan kewajibannya. Misalnya suami tidak memberikan nafkah yang layak kepada istrinya. Nafkah dalam hal ini bisa saja kebutuhan rumah tangga, ya, berasnya, ikannya, dan kebutuhan-kebutuhan itulah. Kalau suami tidak memberikan nafkah seperti itu sesuai dengan kemampuannya, maka si suami juga masuk kategori nusyuz. Dalam bahasa sederhananya, Pak, suami pemalas itu berdosa, Pak. Suami pemalas, tak mau bekerja, kalaupun bekerja pun asal-asalan, itu pun masuk kelompok nusyuz. Nah, ya. Akibatnya apa dengan malasnya suami? Ini mohon maaf, ini realita di masyarakat. Kadang sudah berumur 60 tahun masih saja, maaf cakapnya, ngontrak, masih saja menyewa. Ya, dulu ketika masih muda, masih kuat, kenapalah tidak berusaha punya rumah, ya, walau misalnya ukuran 6x6 yang populer itu, paham? Ya, rumah sangat sederhana sekali, ya, RS, SS,
Rumah sangat sederhana sekali. Kemudian lagi kalau suami efek dari malasnya itu selain tidak punya rumah sendiri, ya makanannya pun makanan sekedarnya saja, asal tidak lapar. Setahun sekali bisalah makan daging, itu pun daging kurban. Kalau tak ada kurban di tempat situ, kepunan beliau tuh nak makan daging. Ya. Dan begitulah seterusnya. Ketika si suami juga tidak menjadi suami yang baik, ucapannya kasar, perilakunya kasar, ringan tangan, ringan kaki, mulutnya pun ringan juga, asal salah sikit dah habis. Ya. Wa kana yu'dhiha, selalu perempuan ingin disakitinya, baik secara fisik, secara mental. Ya. Itu pun masuk kategori nusyuz. Ya. Kalau tahu kamu ini pemalas macam gini, sebagai istri tak beres, menyesal saya sebetulnya menikah dengan kamu. Kan mentalnya diserang. Itu pun kalau ada suami begitu, nusyuz, suami berdosa. Belum lagi kalau main pukul ya Pak, main pukul, aduh. Ya. Secara umum siapapun orang tua, kalau anak perempuannya dipukul oleh menantunya, pasti marah ya Pak ya. Marah. Ya. Enak betul dia mukul anak kita. Ya. Anak kita dibesarkan dari kecil tanpa pukulan, tanpa penyiksaan dan seterusnya. Tiba-tiba menikah pula lah dengan preman kampung ini tadi. Ajak pula anak kita dibikinnya. Ya. Preman kampung ya. Kalau preman kota lain lagi ceritanya. Jadi suami yang tidak berperilaku baik terhadap istrinya juga masuk dalam kategori nusyuz, suami berdosa, atau dalam bahasa masyarakatnya suami durhaka. Ya. Cuma ini jarang muncul Pak, ya, jarang muncul. Apakah kemudian suami sering pulang malam di warung-warung main domino sampai jam 12 malam sampai jam 1 malam, masuk ke rumah menggedor pintu, menyuruh istrinya membuka pintu? Apakah itu bagian dari nusyuz, durhaka juga atau tidak? Tergantung istri menyikapinya. Kalau istri merasa tersakiti dengan perilaku suaminya seperti itu, bisa masuk juga Pak. Ibu-ibu terganggu enggak Bu kalau suami pulang malam jam 12? Ini kita langsung survei ya Pak, survei di tempat ini. Suami pulang jam 12, jam 1 malam, suami main domino di kedai itu segala macam. Ibu-ibu merasa tersakiti enggak Bu jiwa ibu? Nah, ini langsung jawabannya, ini bukan, tidak ada yang disembunyikan. Ya. Tapi kalau dia pulang malam Bu, karena memang dia pekerjaannya security, nah itu apa boleh buat lah. Ya, jelas dia pulang malamnya. Ya. Kadang kami melihat aneh juga, kenapa suami-suami lebih betah di warung dibandingkan di rumah? Kenapa kira-kira itu Pak? Atau di rumah lebih panas daripada di warung mungkin ya? Ini juga masukanlah buat istri-istri itu. Bagaimana supaya suami itu lebih betah di rumah dari di warung kopi? Kadang kopi di warung itu belum tentu lebih enak dari kopi di rumah. Tetapi karena yang membuatkan kopi di warung itu lebih ramah daripada yang membuatkan kopi di rumah, sehingga kopi di warung itu terasa lebih enak
dibandingkan kopi di rumah. Sebetulnya bukan kopinya, tapi yang membuat kopinya ini. Nah, ya. Ini juga masukkanlah buat istri-istri yang baik, ya. Bagaimana suami itu lebih betah lama di rumah dibandingkan di warung kopi. Ketika terjadi nusyuz baik dari pihak suami maupun dari pihak istri, apa yang seharusnya dilakukan? Nah, kalau nusyuznya itu terjadi dari pihak istri, maka yang pertama dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 34, wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna. Dan istri yang kamu takhafuna ini di dalam tafsir Al-Qurtubi dimaknai ta'lamuna. Dan istri yang kamu ketahui nusyuz mereka, durhakanya mereka, maka yang pertama lakukanlah fa'idhuhunna, dinasehati, ya, dinasehati mereka, diceritakanlah kronologi hidup ini seperti apa dan seterusnya supaya mereka tidak lagi menjadi nusyuz. Kemudian kalau sudah dinasihati tidak juga berubah, tetap dianya enggan menjadi istri sesuai dengan harapan, maka poin keduanya adalah wahjuruhunna fil madaji', pisah kamar. Nah, ya. Tapi kalau rumahnya 6 kali 6 tadi, kemana dia nak pergi satu lagi? 6 kali 6 itu berapa kamarnya, Pak? Ah, 2. Wah, 2. Kamar belakang anaknya pula di situ. Ya udahlah, lakinya tidur di ruang tamu aja lah. Nah, ya, pisah kamar. Ya. Apa yang ingin diambil dari, tapi sekedar pisah kamar ya Pak ya, komunikasi tetap baik Pak, komunikasi tetap baik, karena la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa thalathati ayyamin, tidak boleh seseorang itu mendiamkan orang lain di atas 3 hari. Jadi semarah apapun suami kepada istrinya, komunikasi tetap dibangun, tetap ngomong yang baik, tidak didiamkan Pak. Ya. Bahkan dalam hadis yang lain, faman hajarahu fawqa thalathatin famata dakhalan nar. Siapa yang mendiamkan orang lain itu di atas 3 hari, lalu dianya meninggal, dakhalan nar, masuk neraka. Nah, jadi kalau laki bini pun berkelahi, tetap komunikasi, ya. Jadi itu langkah kedua. Kenapa pisah ranjang tersebut? Ya, untuk mengintrospeksi diri, untuk mengkaji diri masing-masing, kekurangannya seperti apa. Kemudian selanjutnya, kalau ternyata itu pun gagal, ada dalam teorinya itu, teori ketiga, yaitu wadribuhunna, ya, pukullah mereka. Tetapi di dalam buku kita ini, pukulan yang dibolehkan itu adalah apabila memang kalau pukulan itu bisa merubah karakter si istri, ya. Pukulannya pun bukan pukulan yang mencederai. Ya. Tapi kalau ditengok teori sekarang, ketika suami istri berkelahi, istrinya nusyuz, ditambah pula lagi dipukul oleh lakinya, wah semakin menjadi ini. Nah, KDRT, ya. Jadi pukulan itu pun kalau itu bermanfaat merubah kepribadian si istri Pak. Kalau itu tidak mampu juga merubah kepribadiannya, maka tidak perlu mengambil langkah itu. Itu kalau
nusyuznya muncul dari pihak istri ya. Nasihati, kemudian pisah ranjang. Kalau itu pun tidak mempan juga, maka berikutnya adalah panggil juru runding lah, juru damai, baik dari pihak si suami maupun dari pihak istri. Mau diapakan rumah tangga anak-anak kita ini? Nah, kira-kira begitu ya. Sementara kalau nusyuznya dari pihak suami, maka si istri ini tahap awal boleh melapor ke keluarga suami, ya, mertuanya. Cuma rata-rata mertua ini memihak ke anaknya. Macam mana pun buruk anaknya, tetap yang buruk itu adalah menantu. Nah, ini pula kadang susahnya. Kalau tidak bisa juga seperti itu, maka sama prosesnya seperti tadi, ada pihak lah yang mendamaikan, baik dari pihak suami maupun dari pihak istri. Ya, wa yundabu ayyakuna ahaduma min ahli zauji wal akharu min ahli zaujah. Jadi ada dua pihak yang menyelesaikan itu. Kalau tidak selesai juga perselisihan suami istri ini tadi atau perbedaan sikap tadi, mau tidak mau kasusnya dinaikkan ke pengadilan. Nah, ya, itu. Setelah sampai di pengadilan, nah itu nanti tengoklah seperti apa kesudahannya. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita lanjutkan, mungkin ada yang ingin ditanyakan, boleh terkait dengan yang kita bicarakan ini maupun yang belum sempat kita bicarakan. Silakan. Ada Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang yang soal pertama, masalah pertama tadi, umur yang sudah renta, adalah istri maupun suami, itu suami tidak, itu lebih, kalau istri itu jauh sebelum mudahnya sudah tidak ada keinginan. Kalau begitu jauh pada dunia, rata-rata perempuan atau si istri yang sudah rendah sudah menjadi kebiasaan keinginan untuk suami jauh. Jadi kalau itu apakah itu termasuk khusus? Ya. Memang sama sekali tidak tidak ada keinginan sama sekali atau gimana itu? Tapi masih ada kan Bu? Ya. Kalau laki-laki ini kayaknya umur 70 oke-oke aja ya Pak ya? Oke Pak ya? Oke-oke aja. Bapak tuh tadi nyarang apa? Minum apa Pak? Minum apa tadi? Minum obat. Minum obat Bu. Jadi begini Ibu, ini memang kesannya nanti, ya memang kenyataannya seperti itu Bu ya. Ketika perempuan itu memasuki usia sudah tidak subur lagi, itu kan kecenderungannya kan semakin berkurang dan seterusnya. Tapi masih ada ya, masih ada hasrat ingin melakukan itu, ada Bu ya, ada. Kalau sudah lanjut usia misalnya umur 70, masih ada Bu? Ada ya? Nah ini kita langsung nih real time ini dari orangnya gitu. Masih ada Bu ya? Maaf Bu. Nggak ada ya? Oh nggak ada ya. Kalau laki-laki 70 masih oke Pak ya?
Ya. Itu lah yang sekali-kali itu Ya. Sementara bapak ini umur 70, semua jus itu diminumnya. Jus pinang muda, jus pinang mengkal, pinang tua, itu diminumnya semua. Ya. Jamu kuat apa segala macam diminumnya. Jadi begini Ibu. Ya memang ketika ibu tidak bisa melayani suami dengan wilayah seperti itu, memang kalau mau ditawarkan alternatif lain nanti ibu pun tidak terima juga masalahnya. Mau nambah satu lagi nanti keberatan juga ibu-ibu. Jadi Bu, kalau ibu tidak merelakan suami ini nambah satu lagi, ya ibu layani aja lah Bu, sebatas kemampuan ibu. Walaupun mungkin kalimat akhirnya terserah abang lah bang, apa yang nak abang lakukan. Ya saya ikhlas bang. Udah, itu ya lagi. Oh begitu. Asalkan ibu tidak menolak, tidak nusyuz. Menolaknya ini Bu yang jadi masalah. Suami ini tadi sudah keluar asap dari ubun-ubun ini yang menahan, tiba-tiba ibu tolak pula lah lagi ya. Kebalikannya ya sama tapi mana pernah laki-laki menolak Bu. Tidak pernah, laki-laki itu oke-oke aja Bu. Ya begitu. Intinya jangan menolak ibu, ya jangan menolak, walaupun mungkin hasrat itu berkurang ya, seiring dengan usia. Ada tetangga ya cerita, dia suaminya mungkin sudah berapa ya, udah 75 kayaknya. Cerita seseorang ini tadi, istrinya, mereka sudah hampir sekitar 3 tahun tidak melakukan ya. Dan rumah tangga mereka kayaknya biasa-biasa aja gitu. Mungkin suaminya tadi jus pinang, jus apa tadi mungkin tak diminumnya mungkin Pak ya. Puasa, rajin puasa mungkin dia ya. Sementara bapak-bapak kalau yang di rumah ini kan ya mungkin selain jus pinang muda, dia makan apa, kepiting, apa, siput-siput itu dilibas semua. Makanya apa namanya, tegangannya selalu tinggi gitu. Jadi begitu Ibu ya, intinya tidak menolak. Walaupun mungkin tidak bisa maksimal seperti dulu ya Bu ya. Begitu. Bisa Ibu, begitu Bu ya. Jangan menolak. Nanti suami pun paham juga itu Bu, karena faktor usia dan seterusnya. Ya sekedarnya aja begitu. Kan tak mungkin kayak dulu juga lagi. Ya. Begitu Ibu. Bisa Ibu? Insya Allah ya. Jalani aja lah Bu hidup ini Bu ya. Ada lagi Bapak? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini keluar badan. Ada di umrah, kami jadi kami banyak kali kasus yang seringkali akan cerita apa yang kau itu mainnya aja, main ASN atau GS yang juga pernah ada GP besar bisa sekali. Ya. Baik. Ketika istri pergi umroh atau pergi
apa istilahnya TKI itu apa istilahnya sekarang? TKW, pekerja apa istilahnya? Migran. Nah, lain pula namanya sekarang ya. Kuncinya Pak, ketika pergi-pergi itu semua, istrinya ridho apa enggak? Ini pergi istrinya. Iya, istrinya pergi, maaf, suaminya ridho enggak? Ya. Kalau tak ridho, nusyuz lah Pak. Jangankan pergi kerja di luar negeri jadi TKI atau TKW tadi, pergi umroh saja, suaminya tidak ridho, nusyuz Pak. Haram juga, berdosa juga. Walaupun jelas dia pergi ke Mekah sana, umroh ibadah, cuma kan ibadahnya itu bukan masuk kategori ibadah wajib. Misalnya ya, entah umroh kedua, ketiga, dan seterusnya. Kalau suaminya tidak ridho, sama nusyuz Pak. Nah, ya. Beda halnya kalau dia menjalankan kewajibannya. Misalnya si istrinya ini jauh-jauh hari sudah mendaftar haji. Sebelum menikah dia sudah daftar haji, kemudian setelah menikah beberapa tahun keluarlah nomor porsi istrinya berangkat. Nah, kalau suaminya ini, wah tidak boleh, kamu istriku tidak boleh pergi haji, nanti siapa yang ngurus keluarga kita dan lain sebagainya. Dalam situasi seperti itu, cobalah dibicarakan baik-baik, karena kesempatan untuk pergi itu pun kan tidak semua orang bisa dapat. Ini kalau ada suami yang melarang istrinya berangkat haji seperti itu, wah ini perlu diperiksakan juga nih suaminya seperti apa gitu. Jelas istrinya pergi haji, tapi kalau memang memungkinkan ditunda sehingga kemudian bisa pergi sama-sama, itu lebih baik gitu. Tapi kalau terkait dengan TKW tadi Pak, justru bermasalah juga kalau istrinya pergi, suaminya meridhoi istrinya kerja ke luar negeri. Ini suami tak jelas juga nih Pak. Kenapa tidak dia yang pergi jadi TKI, istrinya yang tinggal di rumah? Ini istrinya pula disuruh mencari nafkah, dia di rumah. Wah, tak betul tuh suami yang seperti itu Pak. Ya. Jadi kondisi-kondisi sosial seperti itu perlu dibicarakan secara luas supaya tidak ada konflik di dalam rumah tangga. Ya. Jadi persoalan sebuah rumah tangga itu dengan rumah tangga yang lain itu kadang tidak bisa diselesaikan dengan satu jawaban yang sama, karena nggak bisa Pak. Misalnya si istri tadi secara umum kan dilarang jadi TKW. Tapi di sisi yang lain, kalau suaminya yang pergi jadi TKI, suami ini tidak ada keahlian, sehingga dia tidak diterima kerja di sana. Sementara istrinya ini misalnya punya keahlian, maka kondisi seperti itu pun perlu dibicarakan. Tetapi yang paling penting kalau istri pergi ke sana itu, apakah keselamatan dan keamanannya terjamin atau tidak? Kalau keamanan keselamatannya tidak terjamin di negeri orang sana, maka bisa masuk kategori berdosa Pak, menyuruh istrinya berangkat menjadi TKW. Ya, begitu Pak. Sama juga kalau mau diluaskan lagi tadi kasusnya, seorang istri karena merasa ekonominya sudah mapan, entah itu dianya PNS atau apa segala macam, penghasilannya lebih besar dari suami, lalu suaminya ini banyak pula misalnya melarang ini, melarang itu, apa segala macam, akhirnya istrinya menuntut cerai suaminya. Wah, ini sebetulnya dalam kajian agamanya berdosa Pak istrinya ini. Karena alasan dia bercerai itu karena dia tidak ingin dibatasi
geraknya, langkahnya oleh si suami. Ya, dan itu banyak Pak terjadi sekarang. Apalagi karena dia merasa dia punya penghasilan sendiri, sehingga dia bebas mau kemana-mana. Ini kan uangku sendiri, bukan uang suami. Aku mau pergi kemana, mau beli apa, mau happy-happy, suami tidak bisa melarang karena ini penghasilanku sendiri. Wah, itu bahaya Pak. Kalau ada pemahaman seperti itu, bahaya di rumah tangga. Jadi di mana letak sebagai kepala rumah tangga, suami sebagai kepala rumah tangga itu di mana letaknya? Gitu. Itulah dulu cerita kita pada malam ini. Ya, semoga bermanfaat buat kita semua. Ada cerita ini bukan untuk kita, tapi paling tidak cerita ini untuk anak-anak kita, untuk cucu-cucu kita, dan seterusnya. Demikian, mohon maaf dengan segala kekurangan dan keterbatasan kami. Mari kita tutup dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.